kalau Bapak dan Ibu mendengar kombel. Jadi kombel di sekolah itu memang kemarin sebelum-sebelumnya adalah disebut dengan MGMP sekolah ya. Kemudian antar sekolah MGMP juga, tapi lebih banyak kita berbicara keluar dari hal-hal yang dibutuhkan murid gitu nggih. Jadi tapi ada juga yang sudah membahas hal-hal yang diperlukan murid secara utuh. Untuk itu, komunitas belajar merupakan sebagai salah satu intervensi strategi pemerintah dalam memfasilitasi implementasi kurikulum merdeka bagi sekolah yang melaksanakan secara mandiri. Coba kita lihat, kita masih ingat ekosistem implementasi kurikulum merdeka ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi komunitas belajar merupakan salah satu dari strategi implementasi kurikulum merdeka ya, untuk implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Jadi polanya adalah yang diawali oleh pembentukan komunitas belajar gitu. Jadi ada 6 strategi yang digunakan pemerintah untuk membantu sekolah-sekolah dalam belajar kurikulum merdeka melalui merdeka secara mandiri. Salah satunya adalah pertama adalah platform Merdeka Mengajar, kemudian yang dua ini di platform ini pembelajaran asinkronus dan dapat dilakukan secara mandiri oleh individu atau komunitas belajar. Jadi ini mengubah mindset guru, kita harus belajar di tempat berkumpul dengan teman-teman. Jadi mindset ini akan dirubah sehingga betul-betul guru yang unggul kategori 1 itu yang mandiri itu dengan kesadaran sendiri dan membelajarkan diri dan orang lain di sekitarnya ya. Pertama harus ada platform Merdeka Mengajar. Kemudian seri webinar. Jadi webinar sekarang bisa mulai bisa Bapak Ibu ikuti di PMM juga bisa, di tempat yang lain, termasuk yang dilakukan oleh BGP yang merupakan seri ke-20 berapa itu ya? 21 ya. Jadi terus kita laksanakan kegiatan agar membiasakan diri Bapak dan Ibu menurunkan mobilitas kita untuk meninggalkan anak kita. Makanya dinamakan ini seri webinar di sekolah ini bisa dilaksanakan oleh UPT kita termasuk BGP, pusat juga ada ya melakukan webinar series. Kemudian yang ketiga komunitas belajar dalam sekolah. Jadi sekarang lebih menekankan komunitas belajar dalam sekolah karena ada indikasi bahwa Bapak Ibu banyak meninggalkan sekolahnya ya. Ini. Kemudian tempat narasumber berbagi praktek baik yang hari ini sudah meloloskan angkatan ketiga ya. Jadi NSPB ya. Ini yang akan segera kita akan bekali Bapak dan Ibu tanggal 13 ini adalah narasumber berbagi praktek baik. Jadi narasumber berbagi praktek baiklah inilah memiliki peranan karena apa? Sudah melakukan aksi-aksi nyata dalam implementasi kurikulum merdeka. Sehingga dalam membantu Bapak Ibu menjalankan kurikulum merdeka di sekolah adalah dibantu oleh narasumber berbagi praktek baik. Kemudian adalah mitra pembangunan helpdesk, ini pertanyaan dan konfirmasi pemahaman dan komunitas belajar dan atau UPT. Di sini bisa Bapak dan Ibu di PMM itu bisa Bapak dan Ibu melakukan menulis pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal Bapak dan Ibu sehingga diberikan jawaban, termasuk helpdesk yang diprakarsai oleh BGP Provinsi Bali. Kemudian mitra pembangunan ini sudah disebar di seluruh kota, kabupaten, provinsi Bapak dan Ibu untuk mendukung transformasi pembelajaran khususnya kurikulum merdeka ya. Ini mitra pembangunan Sampurna Foundation, banyak sekali ini sudah melakukan ya. Nah, ini yang sekarang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita pembentukan komunitas belajar ya di sekolah. Pendidik dan pimpinan satuan pendidikan belajar bersama sebagai komunitas. Jadi kita bersama-sama di satuan pendidikan sehingga betul-betul kita bisa memecahkan masalah yang ada di
sekitar kita, terutama di sekolah kita, Bapak dan Ibu. Nah, salah satunya sekarang adalah kita dalam hari ini kita akan membahas tentang Kombel, khususnya penyusunan, bagaimana menyusun programnya, Bapak dan Ibu. Ini, kalau kita lihat, Bapak dan Ibu, Kombel yang ada adalah Kombel dalam sekolah yang lebih kita fokuskan sekarang ini, Kombel antar sekolah, kemudian Kombel daring yang sudah dari dulu Kombel daringnya. Nah, anggotanya siapa di Kombel dalam sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu satuan pendidikan. Jadi tidak hanya guru, Bapak dan Ibu, kita harapkan semua tenaga kependidikan, pendidik dan kependidikan ikut bergabung memecahkan masalah, ya. Kemudian kalau Kombel antar sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan. Kalau dulu ini MGMP-nya hanya guru saja, Bapak dan Ibu. Sudah ada Kombel dulu, tapi komunitas belajar pada kelompok-kelompok tertentu pada mapelnya. Kemudian komunitas daring adalah pendidik dan tenaga kependidikan antar satuan pendidikan yang belajar bersama di platform Merdeka Belajar. Ini. Kemudian bagaimana karakteristiknya ketiga Kombel itu? Jadi fokus nanti Bapak dan Ibu di Kombel dalam sekolah dulu. Pertama, pengembangan sekolah, ruang lingkupnya, pengembangan kompetensi PDK, kemudian peningkatan hasil belajar murid. Misalnya literasi numerasi dan sebagainya. Hasil belajar murid ditadikan dasar untuk pengembangan kompetensi PDK dan pengembangan sekolah secara keseluruhan. Jadi dasar kita adalah berpihak pada murid. Kemudian belajar dan bekerja merupakan praktek yang tidak terpisahkan. Makanya di Kombel antar dalam sekolah itu adalah langsung memecahkan masalah di sekolah itu sendiri. Kemudian dia antar sekolah dan daring, ruang lingkup belajar pada pengembangan kompetensi PDK secara menyeluruh. Fokus pada topik peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kesempatan anggotanya. Berbagai sekolah, ya. Mungkin saja di sekolah A nanti tidak terfasilitasi di Kombel antar sekolah karena saking banyaknya masalah, ya. Kegiatan tidak terintegrasi secara langsung dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Jadi bisa mobilitas kita bisa berangkat ke sekolah lain atau ke tempat-tempat yang lain, ya. Kemudian contohnya komunitas belajar SMA negeri, kedua komunitas belajar rumpun sains di SMA swasta, komunitas belajar kelas 4 SD dan sebagainya. Di banyak sekali sudah terbentuk komunitas-komunitas Bapak dan Ibu. Jadi mohon kiranya teman-teman di lapangan bagaimana kita menghidupkan komunitas dalam sekolah, yang menjadi topik pembahasan kita. Antar sekolah itu sudah dari dulu, misalnya PKG, gugus, PAUD, MGMP dan sebagainya, ya. Begitu juga yang daring. Nah, Bapak dan Ibu, komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan, ingat, bukan hanya pendidik yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan. Ini ya, dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi ingat Bapak dan Ibu, Kombel ini sangat penting. Jadi sekolah-sekolah penggerak sudah banyak membuat Kombel, ya, itu embrionya dari komite pembelajaran, ya. Jadi saya telah amati di lapangan bahwa komunitas belajar di sekolah ini sangat penting. Yang terpenting adalah memiliki kegiatan rutin yang dilakukan, kegiatannya rutin tapi masalahnya tidak masalah rutin, ya. Kemudian jadi ada berdasarkan ada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh proses di dalam sebuah siklus untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi itu Bapak dan Ibu, ya. Jadi bisa seperti ini nanti diperjelas oleh teman-teman kita narasumber, ya. Saya hanya dalam tatanan umum saja, fokus pada pembelajaran, membudayakan kolaborasi, tanggung jawab kolektif, berorientasi pada hasil pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar belajar Bapak dan Ibu, tapi membudayakan kolaborasi. Artinya kalau namanya kolaborasi tidak lagi kompetisi. Tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kolektif bersama, bukan hanya Ibu punya bagian ini, enggak. Kemudian tentunya berorientasi pada murid. Jadi fokus pada pembelajaran, jangan fokus pada kegiatan-kegiatan lain, ya. Kemudian fokus pada pembelajaran intinya adalah apa yang kita harapkan murid pelajari. Jadi apa yang murid kita pelajari Bapak dan Bu. Jadi murid kita akan belajar yang sesuai dengan yang apa dia senangi, kemudian apa yang dia butuhkan dan
sesuai dengan minat anak-anak kita. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar sebelum kita harapan kita untuk belajar murid, kita harus tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut. Kemudian bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar ini. Jadi fokus kita di satuan pendidikan kita ya. Kemudian bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir gitu. Jadi mengembangkan dan memberdayakan gitu konsepnya ya. Jadi yang sudah bagus kita akan berdayakan lagi. Nah, terus Bapak dan Ibu, kemudian yang kedua membudayakan kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama. Jadi tidak bersifat individu di sini. Kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seseorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Jadi tidak ada penting, oh guru punya tugasnya, kemudian ini adalah perpustakaan tugasnya, ini adalah hendak. Jadi tanggung jawabnya kolektif. Kolaborasi ini menciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain. Ya, jadi kita seperti itu Bapak dan Bu. Kemudian berorientasi pada hasil belajar, siklus komunitas belajar dalam sebuah sekolah merupakan rangkaian pengelolaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas PTK dan meningkatkan kualitas belajar murid. Ya, jadi pertama adalah mulai refleksi awal. Jadi tampaknya ini adalah hal yang sudah rutin kita lakukan Bapak dan Ibu, tapi sifatnya seperti jamur ya, musim hujan baru tumbuh gitu nih. Jadi sekarang diharapkan rutin, tapi sekolah-sekolah yang sudah terbiasa menggunakan ini hasilnya luar biasa ya. Kemudian baru kita membuat perencanaan, implementasi, evaluasi ya, seperti perencanaan berbasis data ya. Jadi kemudian 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar dalam sekolah, memastikan setiap PTK dapat menjalani perannya dengan optimal. Ya, nilai dan visi bersama, kemudian pembelajaran kolektif dan penerapannya. Jadi kalau di sekolah kan pasti kita bersama-sama tahu. Semua guru kita tahu prinsipnya sama, konsepnya sama, sehingga kita pecahkan secara bersama ya. Kemudian berbagi praktek baik. Jadi ketika kita memiliki sesuatu yang bagus yang diterapkan di sekolah, kita bisa secepatnya kita bagikan kepada teman-teman. Hubungan dan struktur, kondisi yang mendukung Bapak dan Ibu, kemudian kepemimpinan bersama yang saling mendukung ini. Jadi ini nilai-nilai guru penggerak bisa kita ambil hikmahnya sehingga bisa kita mewujudkan 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar. Jadi itu intinya Bapak dan Ibu ya. Nanti secara detail Bu Arma, Raka dan sebagainya akan menyampaikan bagaimana proses ini ya pentingnya, karena kemarin sudah banyak terbentuk adalah komunitas-komunitas antar sekolah ya. Tapi bagaimana kita mengurangi mobilitas kita sehingga kita perlu membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan kita masing-masing. Hal itu yang menjadi topik hangat sekarang. Kemudian ada narasumber berbagi praktek baik yang membedakan dari narasumber-narasumber yang lain Bapak dan Bu ya. Jadi kemudian 2 hal yang ini sangat penting untuk diterapkan di Kombel. Yang pertama, jadikan data hasil belajar murid sebagai acuan PTK. Jadi basisnya basis data ya. Kemudian fokus utama dari topik yang didiskusikan dalam Kombel adalah murid dan murid. Tidak ada hal yang lain ya. Jadi kita khusus berbicara masalah murid, sehingga betul-betul kegiatan kita nanti berdampak pada murid. Kemudian selanjutnya kita dapat simpulkan Bapak dan Ibu secara umum Kombel itu ada 3 ide besar menekankan pada peningkatan kualitas belajar murid. Kemudian 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin beraktivitas. Kemudian dalam aktivitas belajar bersama PTK diajak terus menjawab 4 pertanyaan kritis yang difokuskan pada murid seperti yang saya sampaikan tadi ya, di mana setiap PTK bertanggung jawab untuk keberhasilan semua murid. Kemudian melalui 5 dimensi yang tadi nilai, kemudian sampai kepemimpinan itu diharapkan setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal di 5 dimensi ini. Kalau ini sudah bisa dijalankan, niscaya kurikulum Merdeka ini bisa kita laksanakan dengan baik Bapak dan Ibu. Budaya kita tumbuh, ya growth mindset kita tumbuh juga, tantangan kita senang Bapak dan Ibu, kemudian murid kita sehat jasmani, kemudian bahagia batin, berguna bagi diri dan orang lain. Jadi itu saja Bapak dan Ibu yang saya bisa sampaikan.
atas Asung Kerta Warung Nugrahi Desing yang Widiwasise, kegiatan webinar penyusunan program komunitas belajar hari ini saya buka secara resmi. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Sinaptiang untuk para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Silakan, Gede. Baik Bapak, terima kasih atas arahan dan penyampaian kebijakannya. Banyak sekali Bapak memberikan arahan bagaimana prinsip dan konsep dari komunitas belajar itu Bapak jelaskan secara umum. Semoga teman-teman guru sekalian dapat memahami dengan baik. Terima kasih Bapak. Saya lanjut. Bapak Ibu guru inspiratif sekalian, dengan dibukanya BMW episode 21 kali ini oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, berakhir pula seremoni pembukaan kegiatan ini secara resmi. Kami atas nama panitia, pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan mari bersama-sama mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, demikian tadi Bapak Ibu sekalian, seremoni pembukaan sudah berlangsung. Sekarang saya mohon untuk Saudara Ayu, Mbak Ayu, untuk melakukan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Ayu. Silahkan. Terima kasih, Beli Gede. Bapak Kepala BGP Bali, Pak Wayan Surata, mohon izin untuk ikut berfoto virtual bersama peserta ya Pak ya. Kami mohon waktunya sebentar. Baik Bapak Ibu silakan mengaktifkan videonya dulu. Wah sudah aktif ternyata. Semangat sekali. Terima kasih atas atensinya. Di monitor saya ada 5 slide, jadi setiap slide-nya akan diambil dokumentasinya sebanyak 2 kali. Baik. Bapak Ibu Oke, untuk sesi pertama boleh minta jempolnya? Oke, jempolnya diacungkan 1, 2, 3. Tahan, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, untuk sesi kedua, boleh minta salam literasinya? Literasi, salam literasi. Oke. Tahan ya, di slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi, tahan. 1, 2, 3. Baik. Untuk slide 3. Untuk slide 3, tangannya yang semangat. Tangan kanannya mengepal, semangat. Oke, siap. 1, 2, 3. Tahan. Sekali lagi. Sebentar. Satu, 2, 3. Baik, terima kasih. Slide 4. Siap. 1, 2, 3. Slide 4 kebanyakan yang tidak kelihatan videonya ya. Untuk slide 5. 1, 2, 3. Sekali lagi. Slide 5. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, wah dari SD Bengkel semangat sekali ya, berlima ya. Baik, Bapak Ibu, sudah sesi foto virtual bersamanya sudah selesai. Kepada Bapak Kepala BGP Provinsi Bali, kami ucapkan terima kasih atas arahannya. Waktu dan layar saya serahkan kepada pembawa acara. Silakan Digede. Baik Ayu, terima kasih. Mohon izin saya mengendalikan kembali selaku moderator sekarang. Ibu Silakan Digede. Baik Ibu.
Ibu Kapokja, bisa saya mulai? Silakan Mas Gede. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian yang inspiratif, yang hebat yang ada di Zoom meeting ini Ki. Selamat siang semua. Sebelumnya mari kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, karena berkat limpahan kasihnya kita dapat berkumpul kembali dalam program BMW episode 21 ini. Tentu dalam kesempatan ini kita mengambil topik yang sangat strategis sebagai salah satu ekosistem implementasi kurikulum Merdeka, yaitu tentang penyusunan program komunitas belajar satuan pendidikan. Gitu. Artinya teman-teman guru sekalian, kita harapkan dapat memahami penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber. Oke. Nah, untuk itu kepada Bapak narasumber, saya ucapkan selamat datang di Zoom meeting Niki dalam kesempatan ini. Perlu kita ketahui, teman-teman guru sekalian, diskusi pada hari ini kita latar belakangi bahwa kita ingin berharap semakin membuminya kurikulum Merdeka di Provinsi Bali khususnya ini, terutama di satuan pendidikan. Untuk mempercepat akselerasi implementasi itu, tentu kita harus menggerakkan salah satu ekosistemnya. Nah, ekosistem yang salah satu yang disebut tadi oleh Bapak Kepala itu adalah komunitas belajar. Nah, oleh narasumber nanti, apa itu komunitas belajar, apa yang ada di dalamnya, termasuk bagaimana Bapak Ibu sekalian memulainya. Nah, itulah yang akan dibawakan oleh narasumber kita dalam kesempatan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu saudara narasumber. Kami mengundang Bapak Rake Santi Darmawan. Beliau adalah seorang fungsional pengembang teknologi pendidikan Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Tentu kita ketahui, Bapak Ibu, bahwa narasumber kita kali ini telah malang melintang di berbagai aktivitas komunitasan, sehingga sangat pas sekali beliau ini hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan satu pandangan beliau tentang komunitas belajar itu. Nantinya beliau akan menyampaikan materi itu tentang penyusunan program komunitas belajar satuan pendidikan. Gitu, okay? Nanti mohon disimak dengan baik, dengan seksama, secara singkat, padat, dan jelas. Gitu. Tidak lupa, saya juga selaku moderator, perkenalkan saya Gede, akan memandu kegiatan ini dari awal sampai akhir nanti. Dan sebelumnya perlu kita ketahui bahwa jangan lupa Bapak Ibu untuk terus update terkait informasi Kemendikbudristek dan kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Melalui media sosial kami, mari lebih dekat dengan BGP tentunya, baik mengikuti Instagram kami yaitu di BGP Bali, kemudian akun Facebook dan YouTube kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Tentu jangan lupa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu adalah sebagai bentuk dukungan Bapak Ibu kepada kami semua, bahwa Bapak Ibu juga hadir mengikuti segala kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Nah, tentu agar diskusi ini dapat berjalan baik, saya berikan aturan sedikit. Untuk narasumber, kami persilahkan nanti saudara narasumber menyampaikan materi itu selama 90 menit. Kemudian setelah penyampaian materi, itu akan ada sesi tanya-jawab, diskusi, itu sekitar 30 menit nanti. Untuk itu, saya selaku moderator nanti akan mengingatkan saudara narasumber untuk mencermati waktu yang telah kita sepakati. Nah, untuk itu, mari kita persilahkan Bapak Rake Santi Darmawan yang ganteng, yang energik dan luar biasa ini untuk menyajikan materi kali ini. Untuk itu, saya persilahkan Bapak. Sangat baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon informasi apakah suara terdengar dengan jelas, Pak D? Sudah sangat menggelegar, Bapak. Untuk itu saya persilahkan. Gambarnya jernih.
Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, pertama izinkan saya mengaturkan Pangastu Karo, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, rahayu, dan salam sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, hari ini kita bertemu lagi secara virtual, walaupun sepintas tadi kami lihat ada beberapa teman yang sudah pernah ketemu langsung dengan Tian ya. Di sini kami akan memberikan sedikit informasi terkait dengan yang namanya komunitas belajar dalam sekolah. Nah, Bapak Ibu, pertama mohon izin share screen. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya. Sudah, Bu? Sudah, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi Bapak Kepala Balai sudah menyampaikan secara umum terkait dengan apa yang dimaksud dengan komunitas belajar, bagaimana prinsip-prinsipnya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin nanti dalam pemaparan ini kami akan fokus kepada bagaimana persiapan ketika Bapak Ibu ingin membentuk yang namanya komunitas belajar di satuan pendidikan. Nah, sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama sudah dikenalkan tadi, nama Iwayan Rakasanti Darmawan, jabatan sebagai fungsional pengembang teknologi pembelajaran. Kebetulan juga saya mendapat tugas tambahan sebagai penanggung jawab Pokja Transformasi Digital di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini mudah-mudahan nanti kita bisa berbagi, Bapak Ibu. Di sini kami tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu ya. Kami hanya meneruskan informasi yang lebih dulu kami dapatkan. Semoga nanti informasi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, itu Bapak Ibu sepintas. Nah, sebelumnya terkait dengan program Balai Guru Penggerak Provinsi Bali, kami akan sampaikan sepintas bahwa kami di BGP Provinsi Bali memiliki 3 program prioritas. Pertama yaitu pelaksanaan program Guru Penggerak yang baru kemarin sudah diumumkan kelulusan di Angkatan 8. Ya, selamat bagi Bapak Ibu yang sudah lolos di Angkatan 8. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti pendidikan dengan lancar. Karena kalau lolos seleksi itu baru CGP, namanya calon guru penggerak. Setelah lulus pendidikan baru C-nya hilang menjadi guru penggerak. Nah, sekarang yang sedang berjalan adalah Angkatan 6 dan Angkatan 7. Itu sedang proses. Angkatan 6 sudah sampai pada lokakarya 6, mau menjelang lokakarya terakhir, dan Angkatan 7 baru sampai lokakarya 4. Nah, kami juga mengajak Bapak Ibu di sini, bagi yang belum tergabung dalam program ini, silakan mengikuti program pendidikan guru penggerak. Karena banyak manfaat yang nanti Bapak Ibu dapatkan. Nah, yang kedua, program kami di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali itu adalah pelaksanaan program Sekolah Penggerak. Ini juga sudah berjalan, Angkatan 1 dan Angkatan 2, Angkatan 3 dalam proses. Dalam artian akan melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak di tahun ajaran baru ini. Itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, program prioritas kita adalah pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan sekarang ini terkait dengan komunitas belajar, fokus kita ada pada program pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, mungkin kita perlu review kembali Bapak Ibu, kita perlu review kembali terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Mungkin di sini ada yang hadir sudah menjadi sekolah penggerak yang sudah melaksanakan kurikulum selama 2 tahun, ada juga yang baru melaksanakan implementasi, dan ada bahkan yang baru mendaftar di tahun ini. Nah, mari kita sama-sama review Bapak Ibu. Nah, nanti kita saling mengingatkan, saling menguatkan terkait dengan pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka. Itu Bapak Ibu. Nah, dengan adanya kurikulum Merdeka yang sudah di-launching kemarin, itu kita Kementerian
melaksanakan beberapa strategi-strategi terkait dengan pertama, implementasi kurikulum merdeka secara langsung yang ditunjuk oleh pemerintah yang difasilitasi itu adalah sekolah penggerak, dan ada juga sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri, Bapak Ibu, ya. Nah, inilah yang perlu kami berikan penguatan bagi sekolah-sekolah yang melaksanakan implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Mungkin ada pertanyaan, kenapa kita menerapkan kurikulum merdeka namun kita tidak pernah dilatih? Nah, jadi pertanyaan itu mungkin perlu kami luruskan bahwa ketika implementasi kurikulum merdeka itu tidak ada strategi pelatihan lagi, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala ada 6 strategi, nanti kita akan sama-sama simak kembali, kita review kembali, Bapak Ibu, ya. Nah, mungkin mengawali sesi ini, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak Ibu, bisa dijawab melalui kolom chat, ya. Mengapa kurikulum perlu disesuaikan, Bapak Ibu? Silakan. Saya berikan waktu 5 menit, kenapa kurikulum perlu disesuaikan? Kita pakai kata penyesuaian, tidak ada kata diganti, ya. Kurikulum kita tidak pernah diganti, namun disesuaikan. Ya, kurikulum kita tidak pernah diganti, makanya nanti mohon tidak ada lagi yang menyampaikan bahwa ada argumen mengatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum, tidak. Kurikulum kita itu perlu disesuaikan. Nah, ini sudah ada yang menjawab karena harus mengikuti perkembangan zaman, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangan siswa. Oke, luar biasa Bapak Ibu, untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan, ya, agar sesuai dengan kebutuhan siswa, oke, supaya output berdaya saing tinggi, ya, luar biasa. Karena mengikuti perkembangan zaman, ya, luar biasa Bapak Ibu. Jadi secara sepintas dari 180 peserta, rata-rata di sini sudah sedikit memahami terkait dengan kenapa kurikulum ini perlu disesuaikan, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, kurikulum itu perlu disesuaikan karena adanya perkembangan zaman di mana terdapat perkembangan teknologi, ya. Ini jelas Bapak Ibu. Dengan adanya perkembangan teknologi, transformasi budaya, tuntutan masa kini, tuntutan masa depan, mau tidak mau kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi. Begitu juga dengan perkembangan teknologi kita. Ya, dari tahun ke tahun berkembang. Nah, salah satunya ini Bapak Ibu. Mau tidak mau perkembangan teknologi ketika ada taksi secara konvensional, kita membuat perusahaan taksi harus ada mobilnya. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, apakah yang mempunyai Grab, Gojek itu perlu mobil? Tidak, dia hanya perlu aplikasi. Ya, jadi dia tidak perlu mobil, tapi dia bisa membuat perusahaan taksi. Ini salah satu Bapak Ibu, ketika kurikulum itu perlu disesuaikan. Dalam artian nanti banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan dihilangkan dan juga banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan muncul. Ya, pekerjaan yang sifatnya monoton yang bisa digantikan oleh robot itu akan hilang, namun akan muncul pekerjaan baru. Ya, misalnya analisis big data, apalagi misalnya artificial intelligence, ya, VR dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu, ya. Nah, ini lagi. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu ingin mengambil gambar, ketika kita membuat kamera, kita perlu keliling, namun dengan perkembangan teknologi, kamera bisa diarahkan dengan tangan. Ini salah satu perkembangan. Jadi, itu kurikulum perlu perubahan. Ini kita mengingat lagi Bapak Ibu, ya, mohon maaf, yang tidak bermaksud mengulang, kita mengingat, mereview kembali. Sebelum Bapak Ibu nanti fokus kepada komunitas belajar, di mana nanti komunitas belajar itu dipergunakan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, mungkin yang punya sebuah video Bapak Ibu, mungkin bisa disaksikan, terkait dengan arahan Kepala Beskap, ya, tentang pelaksanaan implementasi kurikulum. Mungkin bisa disimak sepintas Bapak Ibu, terutama di sini penguatan apa yang perlu Bapak Ibu lakukan ketika dalam implementasi melakukan yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silakan disimak sebentar Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM di seluruh Indonesia. Dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk membantu Bapak dan Ibu guru dan kepala satuan pendidikan dalam memilih dan menerapkan kurikulum merdeka yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun lalu. Pada tahun ajaran 2023-2024 ini, kurikulum merdeka kembali ditawarkan sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan. Sebelum nanti, pada tahun 2024-2025, ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Untuk itu, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ini merupakan tujuan utama dari Merdeka Belajar secara keseluruhan. Karena itu, kurikulum merdeka dirancang selaras dengan program-program Merdeka Belajar yang lain, mulai dari asesmen nasional, rapor pendidikan, berbagai program pelatihan guru, sampai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena itulah, seperti disampaikan Mas Menteri dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 tahun lalu, kurikulum merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan memerdekakan. Dengan fleksibilitas ini, kurikulum merdeka dapat dan memang harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, visi misi sekolah, dan juga dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, kurikulum merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi. Pesan kedua adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar murid, kurikulum merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Hal ini difasilitasi melalui fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran, agar guru tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak materi. Hal ini juga didorong melalui rumusan capaian pembelajaran yang tidak lagi per tahun, melainkan per fase yang lebih panjang. Dengan fokus pada materi esensial dan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi, sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan mengajar Anda dengan tingkat kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Bahkan, guru dapat memilih untuk menggunakan bab-bab tertentu dari sebuah buku teks. Menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru juga diharap menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks, termasuk yang sudah kita sediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Pesan ketiga adalah bahwa kurikulum merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter. Dalam kurikulum merdeka, ada sekitar 20-30% jam pelajaran yang digunakan untuk aktivitas co-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik di kelas saja. Namun, perlu saya ingatkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak harus menghasilkan produk. Kegiatannya tidak harus berbiaya besar atau mengandalkan teknologi. Ukuran keberhasilannya bukan biaya atau kemeriahan kegiatan, tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh murid. Ibu dan Bapak guru sekalian, para kepala satuan pendidikan, yang baru saja saya sampaikan adalah intisari dari kurikulum merdeka. Saya mendorong Ibu dan Bapak guru dan para kepala satuan pendidikan untuk mempelajari lebih lanjut berbagai panduan yang ada, terutama panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan
sebagai gambaran umum dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas. Dan juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan P5. Selain itu juga ada dokumen tahapan implementasi kurikulum merdeka sebagai gambaran kepada guru dan satuan pendidikan tentang bagaimana kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Terakhir, saya ingin menegaskan kembali bahwa pergantian kurikulum bukan soal dokumen, bukan soal administrasi semata, tetapi bagaimana kita mendorong perbaikan pembelajaran di kelas untuk semua murid kita. Karena itu, keberhasilan penerapan kurikulum merdeka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi yang dinilai oleh pemerintah. Kriteria utama keberhasilan penerapan kurikulum merdeka adalah dampaknya pada proses dan hasil belajar murid kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, itu Bapak Ibu, sedikit informasi terkait dengan bagaimana kita melaksanakan implementasi kurikulum, terutamanya ketika kita menerapkan yang namanya P5 ya. Tadi sepintas disampaikan bahwa tidak harus menghasilkan proyek, tidak harus berbiaya mahal, namun karakter-karakter itu bisa terbentuk. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu bagaimana perkembangan kurikulum. Nah, terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Jalur Mandiri, ini ada 3 pilihan, yang yakin Bapak Ibu sudah, tidak perlu yang sampaikan lagi. Nah, yang penting adalah ini Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu menerapkan implementasi kurikulum Merdeka bagi sekolah yang baru akan melaksanakan di tahun ini, minimal Bapak Ibu memiliki 3 panduan ini ya. Ada 3 panduan, Bapak Ibu tidak usah khawatir, silakan bisa di-download di kurikulum.kemdikbud.go.id. Ini Bapak Ibu, panduan penyusunan KUSP, panduan asesmen, dan panduan P5. Ini. Nah, sekarang kaitan dengan strategi tadi yang disampaikan Bapak Kepala, ada 6 strategi. Pertama adalah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Jadi, Bapak Ibu yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri diharapkan pertama belajar mandiri melalui platform. Karena platform ini luar biasa membantu Bapak Ibu dalam menerapkan implementasi kurikulum Merdeka. Yang kedua, belajar melalui seri webinar. Kita di BGP Bali sudah melaksanakan hampir 21 kali webinar ya. Terus, sekarang ini adalah BMW episode ke-21. Ketiga, belajar kurikulum Merdeka di dalam komunitas belajar dan melakukan pemanduan aktivitas. Nah, inilah yang menjadi fokus kita pada pertemuan hari ini Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu nanti bisa belajar kurikulum di dalam komunitas belajar. Ya, kami menyadari Bapak Ibu terkait dengan komunitas, Bapak Ibu sudah sering tergabung dalam komunitas. Sebelumnya antar sekolah itu namanya KKG, MGMP, PKG, dan lain sebagainya. Nah, namun kita dorong dalam kegiatan ini adalah bagaimana Bapak Ibu membentuk komunitas di dalam satuan pendidikan. Kami juga menyadari Bapak Ibu sudah membentuk komunitas. Mungkin sebelumnya ada namanya komunitas praktisi di sekolah penggerak. Ada pertanyaan, Pak, apa bedanya komunitas belajar dalam sekolah dan komunitas praktisi? Nah, itu sama Bapak Ibu, hanya beda istilah. Jadi kemarin kami disampaikan bahwa komunitas praktisi, komunitas belajar dalam sekolah itu sama Bapak Ibu ya. Coba komunitas praktisi digunakan di sekolah penggerak, nanti komunitas belajar bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang menerapkan implementasi kurikulum Merdeka secara mandiri. Ini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya ada belajar berbagi praktek baik melalui pusat layanan dan mitra pembangunan seperti yang disampaikan Bapak Kepala. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi fokus kita terkait dengan bagaimana kita melakukan implementasi kurikulum belajar dengan komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Itu.
Nah, ini Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan secara luas oleh Bapak Kepala BGP apa yang dimaksud dengan komunitas belajar, jenis-jenis komunitas belajar itu sudah disampaikan secara umum tadi. Nah, sekarang kami akan menyampaikan bagaimana Bapak Ibu, pertama, bagi yang belum memiliki komunitas, bagaimana mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah ini. Nah, bagaimana membentuknya, kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, namun sebelumnya, karena niki jamnya jam rawan Bapak Ibu ya, jamnya jam rawan, setelah makan siang, makan nasi di siang hari, jamnya istirahat, kemungkinan ada yang mengikuti ini sambil tiduran ya, takutnya tidak kedengaran nanti gitu, yang kedengaran suara yang lain gitu. Nah, sekarang saya ingin ajak Bapak Ibu bermain sebentar, kita mau mengeksplorasi kegiatan Kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Namun dia akan gunakan aplikasi Mentimeter ya Bapak Ibu, langsung ketik di sana ya. Nah, Bapak Ibu di sini silakan Bapak Ibu ketik di smartphone atau laptop Bapak Ibu, ketik menti.com, masukkan kode di atasnya ini. Ya, masukkan kode 75116707. Silakan di sana Bapak Ibu tulis kegiatan komunitas belajar apa yang biasanya Bapak Ibu terlibat di dalamnya. Silakan. Kegiatan Kombel apa? Apakah menjadi ketua komunitas belajar ini? Silakan dituliskan Bapak Ibu, yang berikan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Silakan Bapak Ibu bisa ketik menti.com. Saya ingin melihat sejauh mana Bapak Ibu sudah terlibat di dalam komunitas belajar. Halo Bapak Ibu. Ada kesulitan untuk memasukkan ini? Pak Gede, layarnya masih terlihat jelas Pak Gede? Oh masih, ya. Nah silakan Bapak Ibu, kami tunggu. Kegiatan Kombel apa yang biasa Bapak Ibu terlibat di dalamnya? Komunitas antar sekolah, boleh. Ada yang kesulitan masuk di menti.com? Silakan Bapak Ibu ketik menti.com, masukkan kodenya ini 75116707. Silakan Bapak Ibu mengetik, di sana akan muncul di sini. Ya. Oh, sudah ada 9 yang menjawab. Nah ini. Ada yang MGMP sekolah, MGMP kabupaten, provinsi, dan semua jadi pengurus. Wah luar biasa. Tapi ini tidak isi nama ya, yang menulis ini siapa gitu ya. Ada yang menjadi sekretaris dalam Kombel di sekolah. Oke. Ya. Ada yang di ruang guru. Oke, mantap. Ada yang di MGMP, berarti mata pelajaran. KKG gugus. Komunitas MGMP sekolah, kabupaten, provinsi, serta komunitas nasional, beberapa menjadi pengurus inti. Wah, luar biasa. Siapa ini ya? Tapi sayang tidak diisi nama di sini ya. Kalau bisa Bapak Ibu cantumkan namanya, silakan. Nah, ini. Saya mengikuti 2 komunitas belajar. Ya, sebagai sekretaris dan sebagai ketua. Ibu Nigusti Ayu KD Mas Mirah Dewi. Luar biasa ini Ibu. Bendahara komunitas IGI Bali sudah aktif di PMM. Luar biasa. Ya. Nah, secara umum kalau kami lihat di sini, Bapak Ibu banyak terlibat di dalam komunitas antar sekolah. Ya. MGMP ini komunitas antar sekolah. Ya. KKG juga antar sekolah. Nah, ini yang ini bagus menjadi sekretaris dalam Kombel di sekolah. Dia sudah ada komunitas belajar di sekolahnya. Nih. Komunitas KKG kecamatan,
bendahara komunitas IGI Bali. Nah, ini antar sekolah juga. Komunitas belajar English Teacher Community, saya sebagai sekretaris. Nah, ini English Teacher Community ini apakah di sekolahnya atau antar sekolah? Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Berarti banyak Bapak Ibu yang memperhatikan ya, sampai 48 yang mengisi survei ini. Nih, tapi secara umum yang lihat keterlibatan Bapak Ibu aktif di kegiatan komunitas antar sekolah dan komunitas daring ya. Padahal tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pimpinan ada 3 jenis komunitas. Pertama, komunitas dalam sekolah. Kedua, komunitas antar sekolah dan komunitas daring. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang bisa lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, tadi ketika Bapak Ibu sudah memberikan respon yang luar biasa. Nah, sekarang kita bisa lihat bagaimana kita mempersiapkan komunitas belajar dalam sekolah bagi yang belum memiliki. Nah, ada 3 langkah utama Bapak Ibu dalam mempersiapkan. Pertama, Bapak Ibu diarahkan membangun tim kecil. Nah, seperti apa membangun tim kecil, nanti akan kami jelaskan. Yang kedua, merefleksi visi satuan pendidikan. Harapannya nanti komunitas yang Bapak Ibu bentuk sejalan dengan visi satuan pendidikan Bapak Ibu. Jangan sampai di luar ya. Ini. Dan yang ketiga, membangun nilai atau komitmen bersama. Ini Bapak Ibu. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah membentuk yang namanya komunitas, mohon perhatikan beberapa langkah-langkah ini, terutama bagaimana visi satuan pendidikan Bapak Ibu. Nah, pertama, kenapa kita bisa membangun tim kecil Bapak Ibu? Nah, tim kecil ini bisa dibangun ketika nanti jumlah PTK yang ada di sekolah Bapak Ibu itu sangat banyak. Jadi tidak mungkin satu komunitas itu anggotanya sampai 50 orang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membangun tim kecil, ada beberapa komunitas-komunitas nanti. Seperti apa timnya nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, pertama, membangun tim kecil, siapa saja anggota tim kecil itu Bapak Ibu ya. Tim kecil terdiri atas kepala sekolah. Jelas ini, kepala sekolah penting dalam tim kecil itu. Serta guru yang dianggap mampu berdiskusi tentang implementasi komunitas belajar atau sebagai VLC nantinya secara strategi dan mampu menggerakkan dan memberikan pengaruh pada rekan sejawat. Ini Bapak Ibu. Jadi tim kecil dulu, kepala sekolahnya dan beberapa guru yang nanti bisa menggerakkan teman-temannya. Itu. Nah, ini Bapak Ibu, apa saja tugas tim kecil? Pertama, menyiapkan pertemuan persiapan komunitas belajar. Nanti disiapkan. Nah, yang kedua, tim kecil itu bisa menjadi fasilitator dalam pertemuan persiapan komunitas belajar. Seandainya belum ada komunitas, ini kan ada rapat dewan guru. Nah, dalam rapat itu, kepala sekolah dan tim kecil itu sudah punya strategi. Ketika nanti memplorkan kebijakan dan pembentukan komunitas itu sudah didukung, ya. Membantu menganalisis data raport pendidikan. Nah, ini penting Bapak Ibu, raport pendidikan, hasil belajar siswa, dan lain sebagainya untuk merumuskan tujuan prioritas tahunan. Nah, apa yang harus didiskusikan di dalam komunitas ini? Ya, karena 3 ide besar tadi sudah disampaikan. Pertama, berfokus pada siswa, berkolaborasi, dan yang ketiga tadi sudah disampaikan. Nah, jadi di sini Bapak Ibu harus menyiapkan data ini, ya, menyiapkan data, menentukan juga tim belajar, ya, tim belajar di dalam komunitas. Apalagi di sekolah Bapak Ibu ada guru penggerak, ada misalnya kapten belajar.id, co-kapten. Nah, itu bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai tim belajar. Nanti ketika misalnya dalam diskusi ada misalnya permasalahan, saya mengajar di kelas ini mengalami kesulitan seperti ini. Nah, nanti temannya bisa membantu, oh gini loh strateginya.
Nah, ini Bapak Ibu. Dan yang jelas kegiatan yang Bapak Ibu lakukan adalah berkesinambungan. Harus rutin seperti pengertian tadi, ya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya mengidentifikasi guru potensial yang bisa menjadi koordinator tim belajar. Siapa? Apakah dari guru penggerak diambil? Silakan. Yang keenam, bersama koordinator berkolaborasi untuk memastikan setiap guru dapat merasa aman dan nyaman dalam belajar, berkolaborasi, dan berkontribusi dalam komunitasnya. Bagaimana Bapak Ibu membentuk sebuah komunitas itu yang nyaman untuk berdiskusi. Nah, jangan sampai komunitas itu menjadi sebuah menjadi sebuah gerakan-gerakan yang nanti di luar konteks sekolah. Itu. Ya, tetap nanti sesuaikan dengan visi, nanti kami akan jelaskan. Nah, ini Bapak Ibu, mengapa harus membentuk tim kecil? Ketika kepala sekolah yang mengawal perubahan tidak bisa secara langsung membawa gagasan perubahan ke dalam sekolahnya tanpa dukungan dari aktor kunci. Ya, ketika kepala sekolah misalnya membuat gagasan, nah, itu harus didukung oleh namanya aktor kunci, tim kecil itu Bapak Ibu di sekolah. Nah, dia perlu mengidentifikasi orang yang tepat untuk menjadi penggerak perubahan. Nah, mudah-mudahan di sekolah Bapak Ibu ada guru penggerak, jadi bisa dioptimalkan. Kepala sekolah perlu mendiskusikan gagasan perubahan yang akan dibawa serta meyakinkan PTK dan meminta masukan atau gagasan sehingga aktor-aktor kunci tersebut merasa yakin dan mendukung gagasan perubahan tersebut. Nah, dukungan dari aktor kunci merupakan modal besar untuk dapat dukungan dari seluruh PTK yang ada di sekolah Bapak Ibu untuk menggerakkan semua guru ini Bapak Ibu. Nah, jika kita tidak dapat meyakinkan atau mempersuasi ide kita dalam kelompok kecil, kita akan kehilangan banyak peluang untuk meyakinkan gagasan kita dalam kelompok besar. Itu Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu diperlukan tim kecil untuk membangun koalisi dan mempersiapkan implementasi komunitas belajar dalam sekolah. Ini Bapak Ibu, ketika komunitas belajar belum terbentuk, nah ini perannya, ada tim kecilnya dulu. Kalau sudah terbentuk, silakan menjalankan program-programnya. Nanti dia akan sampaikan. Ini Bapak Ibu, jadi pertama perlu tim kecil mempersiapkan terbentuknya komunitas dalam sekolah. Tuh. Nah, langkah yang kedua Bapak Ibu, nah sebelum nanti tim itu terbentuk, Bapak Ibu perlu merefleksikan visi satuan pendidikan. Ya, artinya komunitas yang Bapak Ibu bentuk ini, artinya nanti sejalan dengan visi satuan pendidikan Bapak Ibu. Ya, visi sekolah perlu direfleksikan untuk menjadi arah bersama yang dituju oleh semua pemangku kepentingan agar seluruh warga sekolah merasa memiliki visi ini dan tanggung jawab untuk mewujudkan. Visi harus mengacu pada hasil belajar murid yang diinginkan. Ini Bapak Ibu. Nah, refleksi bertujuan untuk memahami murid dari berbagai aspek seperti kompetensi, tantangan yang dihadapi, dan profil murid yang ingin dicapai. Kegiatan refleksi diharapkan dapat merefleksikan beberapa hal, Bapak Ibu. Pertama, bagaimana proses pembelajaran selama ini terjadi. Nah, kira-kira pembelajaran prosesnya bagaimana? Apakah prosesnya sudah menyenangkan? Apakah sudah interaktif, inovatif? Nah, itu Bapak Ibu bisa refleksikan. Apakah pembelajar sudah berpusat pada murid? Nah, apakah sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Apakah tantangan guru dalam proses pembelajaran? Nah, ini yang menjadi tantangan bisa kita diskusikan dalam komunitas ini. Proses refleksi mengajak pendidik dan tenaga kependidikan kembali menyadari bahwa setiap pengembangan diri yang dilakukan selalu bertujuan untuk mencapai atau memaksimalkan capaian belajar murid. Ini mohon dipahami. Data yang dibutuhkan untuk membantu proses refleksi antara lain laporan hasil belajar murid, raport pendidikan, dan hasil dialog dengan murid dan atau orang tua murid. Nah, dalam tahap ini tim kecil membantu menganalisis data dan menjadi fasilitator refleksi. Nah, nanti dalam komunitas itu kita berdiskusi. Ini loh yang terjadi Bapak Ibu.
Bagaimana solusinya? Tuh. Nah, selanjutnya, bagaimana kita merefleksikan visi sekolah? Kepala sekolah dan PTK perlu bersama-sama melihat kembali visi sekolah. Pertanyaan untuk merefleksi visi yang sudah ada adalah sebagai berikut. Apakah visi sudah menyampaikan tujuan besarnya? Tujuan kita apa? Apakah visi sudah berpusat pada murid? Apakah visi sudah memfasilitasi hasil refleksi sebelumnya? Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat visi sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini hafal ya visi sekolahnya. Nah, lanjut. Nah, tahapan membangun visi satuan pendidikan, menyepakati tujuan prioritas tahunan sekolah. Nah, ini penting Bapak Ibu, tim kecil mengajukan hasil diskusi tujuan prioritas yang sudah dianalisis sebelumnya. Nah, forum pertemuan menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci berikut untuk menyelaraskan hasil diskusi tim kecil. Nah, dalam komunitas ini, apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi murid tahun ini? Nah, ketika kegiatan setahun, nah, komunitas belajar ini nanti menyusun program-program sesuai dengan visi pendidikan dalam setahun ini. Ya, kompetensi apa yang perlu dikuasai oleh murid kita di tahun ini? Bisa kita lihat Bapak Ibu, kompetensi apa? Lihat capaian pembelajarannya. Kompetensi PTK apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung hasil belajar murid? Nah, ini kompetensi pendidik di sekolah Bapak Ibu apa yang perlu ditingkatkan? Dan ini didiskusikan. Ya, apakah kompetensi TIK-nya, pedagogi, sosial, emosi, dan lain sebagainya. Ini bisa Bapak Ibu diskusikan dalam komunitas. Forum pertemuan menyepakati tujuan prioritas tahunan. Nah, ini Bapak Ibu, untuk mencapai tujuan prioritas tahunan, sekolah yang disepakati perlu peningkatan kapasitas PTK untuk mendukung hasil belajar murid. Jelas Bapak Ibu, nanti peningkatan kapasitas PTK itu diperlukan. Peningkatan kapasitas yang akan dilakukan adalah ini dengan melakukan komunitas belajar. Artinya peningkatan kompetensi PTK itu dilakukan di dalam komunitas. Jadi seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Balai tadi, guru-guru kita tidak perlu keluar lagi, meninggalkan jam pembelajaran untuk mengikuti diklat ini, diklat itu. Bapak Ibu tinggal meningkatkan kompetensi melalui komunitas belajar. Nah, tim kecil akan menjadi fasilitator untuk menyamakan pemahaman mengapa komunitas belajar dipilih sebagai strategi peningkatan kapasitas PTK. Dan bagaimana komunitas belajar menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kapasitas PTK demi meningkatkan hasil belajar siswa. Ini Bapak Ibu. Nah, lanjut. Langkah yang ketiga, ini adalah bagaimana Bapak Ibu membangun nilai atau komitmen bersama. Ya. Pada saat memfasilitasi pembangunan nilai, kepala sekolah perlu memastikan seluruh PTK yang terlibat dalam komunitas belajar di dalam sekolah merasa aman dan nyaman dalam proses belajarnya, proses berkolaborasinya, dan berkontribusi. Nilai yang dibangun bersama akan lebih mudah dijaga komitmennya. Ya, nilai tersebut menjadi acuan berperilaku bagi semua pada proses belajar di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Ini Bapak Ibu. Kita perlu membangun komitmen. Nah, ini Bapak Ibu, nilai komitmen bersama yang disepakati adalah sebagai berikut. Perilaku yang disepakati untuk mendukung efektivitas komunitas belajar untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, ini pembagian tim belajar. Prinsip pembagian tim belajar berpusat pada murid dan sesuai kebutuhan guru. Nah, misalnya opsi pembagian tim, Bapak Ibu bisa membentuk, kalau gurunya banyak ini, bisa membentuk komunitas berdasarkan mata pelajaran dalam fase yang sama. Silakan. Itu timnya dikelompokkan. Pembagian kelompok berdasarkan tema P5. Ya. Pembagian kelompok berdasarkan peran. Nah, ini ketika di sekolah Bapak Ibu PTK-nya banyak. Kalau misalnya di SD
silakan langsung membentuk komunitas dengan guru-guru, misalnya jumlah guru 10, silakan. Nah ini, waktu pertemuan di dalam komunitas ini, pada jam kerja selama 1 jam diharapkan. Nah, misalnya, Bapak Ibu, setelah jam pembelajaran, ada waktu 1 jam untuk berdiskusi. Inilah harapan kami, komunitas-komunitas dalam sekolah yang dibentuk itu ada kegiatannya secara rutin, ya, setiap hari berdiskusi. Harapannya bisa rutin setiap hari, ya, 1 jam saja Bapak Ibu. Hari ini apa diskusinya? Tidak hanya diskusi pada saat rapat seluruh dewan guru, tidak. Di komunitas ini Bapak Ibu. Jadi diharapkan nanti bisa membangun komitmen bersama dalam komunitas ini. Nah ini Bapak Ibu, 8 tips yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam mempersiapkan komunitas belajar. Pertama, kerjakan dan implementasikan secara langsung, ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak Ibu sudah membentuk, ya, sudah menyusun nanti, ya, strukturnya, sudah menyusun jadwalnya. Tuh. Yang kedua, tipsnya gunakan visi dan nilai untuk membantu mengambil keputusan. Jadi tetap yang menjadi acuan ini adalah visi satuan pendidikan Bapak Ibu, ya. Yang kedua, gunakan visi dan nilai untuk mengidentifikasi kegiatan yang tidak perlu. Ya, apa kegiatan yang diperlukan, apa yang tidak, silakan. Pastikan visi satuan pendidikan mudah dipahami dan dilaksanakan. Itu. Lakukan nilai-nilai yang telah ditetapkan, bukan hanya sekedar mengucapkan. Nah, ingat nanti, ketika di dalam komunitas sudah membentuk yang namanya nilai-nilai komitmen, kesepakatan, laksanakan Bapak Ibu. Ya. Jadi penting. Tidak hanya sekedar Bapak Ibu mengucapkan begini-begini, tapi actionnya. Ini kebanyakan dalam aksi nyatanya Bapak Ibu. Ya, aksi nyatanya. Seperti apa komunitasnya. Saling berbagi dan berkolaborasi, jelas Bapak Ibu. Nanti dalam komunitas kita bisa berbagi. Oh ternyata di kelas ini saya menerapkan model ini efektif. Nah nanti Bapak Ibu yang akan mengajar di kelas ini bisa gunakan ini. Nah kan bisa berdiskusi dalam komunitas. Atau misalnya ada guru yang dalam komunitas bertanya, kenapa di kelas ini saya tidak bisa menerapkan model ini? Oh, lihat data hasil belajar siswanya, lihat hasil pemetaan siswanya. Nah, kita berdiskusi. Nah, ketika kita berdiskusi setiap hari, ya, kita berdiskusi di luar jam pembelajaran, diskusi setelah apa yang kita lakukan di pembelajaran, berefleksi. Kami yakin Bapak Ibu pasti akan lebih, ya, mantap dalam pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, terutamanya untuk meningkatkan hasil capaian belajar siswa. Nah, berfokus pada kemampuan diri sendiri. Dan yang ke-8, ingat bahwa bergerak lebih penting daripada merancang. Ini Bapak Ibu, ingat ya. Bergerak lebih penting daripada merancang. Nanti actionnya lebih penting Bapak Ibu ya. Ya, ketika sudah ada kita actionnya. Ini. Nah, yang terakhir, biar nanti kita bisa diskusi lebih banyak Bapak Ibu. Nah, penyusunan program komunitas belajar itu harus memperhatikan hal penting pertama tadi, 3 ide besar tadi ya, yang disampaikan oleh pimpinan. Itu Bapak Ibu harus memperhatikan 3 ide besar itu. Yang kedua, 5 dimensi yang harus Bapak Ibu perhatikan. Dan yang ketiga, langkah-langkah mempersiapkan komunitas belajar. Jadi dalam penyusunan program komunitas belajar, perhatikan itu yang tadi Bapak Ibu. Jadi ini yang bisa kami sampaikan. Semoga nanti kita bisa berdiskusi terkait dengan bagaimana Bapak Ibu membentuk yang namanya komunitas belajar. Nah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa Tiang sampaikan. Sekali lagi Tiang ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang berkenan. Dan waktu kami persilahkan kepada moderator untuk memandu yang namanya diskusi. Terima kasih Bapak Ibu. Tiang Sinda bantu Pak Santi. Om Santi Santi Santi. Om.
Baik, terima kasih Pak Rake sudah banyak sekali mendetailkan prinsip dan konsep dari komunitas belajar itu. Yang jelas tadi mungkin Pak Rake belum membaca bagaimana argumen-argumen dari guru-guru kita. Ternyata Pak Rake itu ketika Pak Rake menanyakan mengapa kurikulum berubah itu banyak sekali tanggapan dan jawaban. Banyak yang menanggapi, artinya tingkat kesiapan guru-guru kita itu dalam menyambut perubahan itu sangat siap sekali berarti itu ya Pak Rake. Apalagi Pak Rake juga menambahkan bagaimana strategi tentang penggerakan ekosistem itu termasuk keterlibatan Kombal yang diikuti oleh guru itu. Artinya guru-guru kita telah aktif dalam aktivitas komunitasan. Cuman Pak Rake kembali menegaskan, oh ini alur mainnya, oh ini langkah persiapannya gitu. Nah untuk itu sekarang saya persilahkan untuk teman-teman guru bertanya atau memberikan saran atau berpandangan tentang seputaran materi yang disampaikan oleh saudara narasumber. Untuk itu saya persilahkan 3 penanya dulu. Silakan raise hand atau dalam chat itu silakan disampaikan. Untuk itu saya persilahkan. Itu bisa bertanya di chat dulu Pak De, kalau ada yang raise hand. Nah, Ada dari di chat lah ada Pak Rake. Ada dari SMK Pusat Keunggulan Cakra Nusantara. Oh ini ya. Ya. Oke, kita akomodir dulu satu. Ini dari SMK Pusat Keunggulan Penerbangan. Ada lagi teman-teman guru sekalian? Bapak Ibu guru? Oh ini udah ada. Ini siapa ini? Pak Putu Susila Dharma. Pak Putu Susila Dharma dulu. Ya, saya yang kenal. Sebutkan nama terus asal sekolah. Oke. Terima kasih Pak Dedi, Pak Adi. Udah masuk suara dia ya? Bisa menggelegar sekali Pak Guru. Gimana Pak Guru? Dari mana ini Pak Guru? Salam kenal tiang Pak Putu Susila dari SD Negeri 3 Banjar Jawa, Singaraja. Singaraja. Silakan Pak Guru. Tiang menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Rake. Ini senior saya di kampus Undiksa dulu ini. Aktivis memang ya? Beliau aktivis dan banyak punya kolega juga di Undiksa ini. Jadi menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Beliau cukup pengalaman dan beliau juga sudah tentunya banyak memperoleh perpanjangan informasi dari Kemendikbudristek itu. Jadi terkait dengan komunitas belajar, sesungguhnya yang paparkan kondisi atau realita. Di sini, di tempat yang bekerja ini sudah ada sebenarnya komunitas belajar di internal sekolah. Namanya komunitas berbagi dan berproses bersama, kan begitu. Kemudian yang di anggotanya ada sekolah yang di luar kami, di luar kita, itu ada gugus 3. Nah, yang jadi persoalan begini sekarang. Tiang sendiri selaku wakil penggerak komunitas itu dan kepala sekolah Tiang yang PLT sekarang jadi ketuanya itu merasa agak kendala ketika membuat program. Dalam artian ketika kita berikan angket atau kuesioner, Bapak Ibu kira-kira apa yang dibutuhkan materinya atau pembelajaran untuk terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi menemukan jawaban kemudian sekaligus membuat mereka atau teman-teman berkumpul itu yang menjadi kendala itu. Memang sih kondisinya kita mengajar, kemudian punya kesibukan lain dan lain sebagainya, itu yang menjadi tantangan. Tapi sesekali bisa kok kita lakukan itu yang kegiatan-kegiatan yang rutin maksudkan Tiang itu. Karena Bapak Ibu terus terang semangat kita beda-beda itu, tapi harapan kami di sini sebagai penggerak komunitas kita mempunyai spirit yang sama, memajukan pendidikan kan begitu. Terus yang kedua, Tiang punya praktek baik yaitu dalam komunitas di sekolah Tiang di intern sekolah namanya kegiatan refleksi siang.
sepulang anak-anak sekolah, Bapak Ibu guru nih ngumpul dulu. Jam 12.40 ngumpul dulu. Kalau dulu sampai jam 2. Itu ada refleksi siang. Pertama, berbagi praktek baik dan kendala serta persoalan yang ada di kelasnya masing-masing. Kedua, kemudian menyikapi terkait dengan kondisi-kondisi yang biasanya terjadi secara tak terduga. Misalnya ada kejadian-kejadian tertentu, murid bawa sepeda listrik gitu misalnya, tapi tidak pakai helm gitu misalnya. Itu udah yang kita bahas gitu. Terus pembelajaran yang diikuti beberapa anak kelas 6 yang tidak terlalu serius begitu yang disampaikan di sana. Nah, apakah bisa itu kita sebut sebagai bagian dari kegiatan dalam kombel ini, komunitas belajar itu. Jadi refleksi siang atau proses-proses seperti itu apakah masih bisa itu. Jadi itu kegiatannya rutin, refleksi harian yang kita lakukan itu. Kegiatannya rutin dan hasil refleksinya itu kita dokumentasikan dalam bentuk pertama kita tautkan link yang bisa diisi di sana secara online, kemudian nanti komunikasi secara verbal yang dicatat pada buku notulen. Sehingga di PMM pun kami cantumkan itu. Nah, kebetulan juga lolos aksi nyata itu. Jadi apakah bisa atau relevan hal itu kita lakukan. Jadi kita menganggap itu sebagai hal yang baik gitu. Jadi kita berusaha untuk melakukannya. Terima kasih Pak Rake, izin mohon diberikan pandangan terkait dengan apa yang sudah kami lakukan di sini. Terima kasih Pak Edi juga. Baik, terima kasih Pak Susilo dari Singaraja. Saya tahan dulu Pak Susilo ya. Atau langsung aja Pak De, langsung aja ya? biar Oke, ya. oke. Ada yang nanya, ada jawab biar langsung, biar tidak terlupa nanti ya. Kalau banyak yang nanya nanti saya lupa. Oke, silakan Pak Rake. Ya, baik, terima kasih Pak Putu, luar biasa sekali ya. Dulu kita ketemu zaman kuliah, sekarang juga ketemu lewat daring ya. Walaupun luringnya belum, mudah-mudahan nanti saya bisa hadir ke sekolahnya. Nah, pertama terkait dengan bagaimana menggerakkan, yang pertama adalah jelas membangun komitmen dulu, Pak. Seperti tadi langkah-langkahnya. Kita komitmen kita bangun. Kita buatkan programnya sederhana sekali. Seperti yang Pak Putu sampaikan tadi, apakah itu bisa? Sangat bisa. Makanya Pak Putu lulus sebagai narasumber berbagi praktek baik kan. Kemarin kebetulan dia salah satu kuratornya. Gitu ya, karena kita lihat praktek baik itu sangat luar biasa. Artinya komunitas itu bagaimana kita melakukan diskusi, yang penting rutinitas berkelanjutan. Kalau setiap hari bagus, setiap hari ada refleksi, setiap hari ada diskusi, bagus, itu sudah luar biasa komunitasnya. Harapannya nanti itu ditingkatkan, jangan sampai itu terputus, gitu ya. Jangan sampai terputus, harus berkelanjutan. Nah, di sanalah akan muncul ide-idenya. Walaupun kita membahas tentang kurikulum merdeka, sudah semua paham, namun kita kuatkan lagi berdasarkan refleksi itu. Karena ke depan harapannya kita harus selalu melakukan yang namanya refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Mungkin itu saja Pak Putu. Terima kasih. Luar biasa, lanjutkan untuk komunitasnya. Lanjut Pak D, yang kedua. Baik, sudah ada yang raise hand, Bu Kademas Mirah Dewi, silakan sebutkan nama, asal instansi, asal sekolah. Silakan Bu Kade. Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Kademas Mirah Dewi dari SMP Negeri 1 Keramitan Tabanan, Bali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak host yang sudah membuat webinar pada siang hari ini begitu hangat dan bersemangat. Saya kebetulan saat ini sudah bergabung dalam 2 komunitas. Yang pertama itu English Teachers Community yang sudah berdiri 1 tahun, namun itu virtual, hanya daring saja karena anggotanya itu guru-guru bahasa Inggris se-Indonesia. Sedangkan yang kedua ini adalah pusaka pembelajaran unggul 1 Keramitan, itu komunitas baru yang baru sekali minggu lalu kami bentuk, dan itu komunitasnya di sekolah. Dan di pusaka ini kebetulan saya ditunjuk sebagai ketuanya, seperti itu Bapak Ibu Guru. Saat ini pun saya belum pernah mengikuti CGP, jadi saya masih minim ilmunya tentang kurikulum merdeka, tapi saya seperti yang sudah disampaikan tadi, merasa bersyukur adanya webinar seperti ini, adanya PMM yang memudahkan saya untuk belajar kurikulum merdeka.
Nah, pertanyaan saya kepada Bapak narasumber di sini, tadi disampaikan bahwa komunitas belajar itu kata lain dari MGMP. Kalau dulu kita mengenalnya MGMP, kalau sekarang komunitas belajar, di mana guru-gurunya itu diharapkan bisa berkomunikasi, berdiskusi mengenai kurikulum merdeka. Nah, kalau misalkan nanti selama prosesnya ini tidak hanya membahas kurikulum merdeka, misalkan di sekolah saya tentunya background gurunya itu kan ada yang senior, ada yang junior. Yang senior itu mungkin masih kekurangan dalam bidang IT. Misalkan nanti saya menyelipkan pembelajaran atau webinar atau tata cara tentang penggunaan Quizzes misalkan, atau seperti tadi menggunakan platform lainnya itu biar bisa menggunakan Canva dan lain sebagainya. Apakah itu boleh atau hanya membahas tentang kurikulum merdeka? Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah kebetulan komunitas ini juga sudah didaftarkan di PMM. Karena kemarin saya salah satunya yang lolos aksi nyata sehingga bisa mendaftar menjadi penggerak komunitas di PMM itu. Jika misalkan suatu hari nanti, karena Bapak saat ini saya masih kontrak seperti itu nggih, belum pegawai negeri yang sudah diangkat di sekolah tersebut. Kalau misalkan suatu hari nanti saya pindah ke sekolah lain misalkan, jadi apakah bisa diganti ke pengurusan dari komunitas tersebut? Itu yang ingin saya tanyakan yang kedua. Lalu pertanyaan saya yang ketiga adalah, apakah perlu dibuatkan SK Bapak dalam proses komunitas ini? Itu pertanyaan saya, terima kasih, mohon dijawab. Baik Pak Raka, langsung gimana? Langsung Pak Raka? Ya, baik. Oke, baik, terima kasih Ibu Gusti Ayu, pertanyaannya luar biasa. Ada 3 pertanyaan yang kami tangkap. Yang pertama, dalam komunitas apakah boleh membahas materi selain kurikulum merdeka? Sangat boleh, Bu. Ya. Dalam komunitas kita bisa membahas materi-materi terkait dengan pengembangan kompetensi PTK. Itu, ya. Nah, kenapa harapannya kurikulum dulu? Karena ketika kita menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri, itu masih minim sekali informasi yang kita dapatkan. Jadi kita bisa belajar bersama dalam komunitas. Nah, kalau memang nanti ke depannya, misalnya ingin peningkatan kompetensi TIK melalui pemanfaatan platform, silahkan. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Model-model pembelajaran juga banyak yang bisa diterapkan. Sehingga nanti model pembelajaran itu bisa kreatif dan inovatif. Ya, kebetulan kami di BGP punya banyak narasumber terkait dengan bagaimana pengembangan model pembelajaran yang inovatif, kami nanti bisa membantu juga. Terutama berdiskusi di dalam komunitasnya juga bisa. Terus yang kedua, terkait dengan ketika pindah, ya itu Bu ya. Yang kedua, ketika nanti misalnya ada mutasi. Nah, kita kan tidak tahu mutasi itu dalam sekolah kan pasti terkait dengan kebijakan-kebijakan kabupaten, kota, ataupun provinsi. Nah, ketika nanti ada mutasi, silakan disesuaikan, Bu. Pasti boleh diganti kalau komunitas dalam sekolah. Tapi kalau komunitas antar sekolah, silakan. Kalau Ibu sampaikan tadi kan, yang English itu komunitas daring gitu namanya ya. Itu pesertanya guru seluruh Indonesia. Kan komunitas belajar itu ada 3, dalam sekolah, antar sekolah, dan daring. Nah, kalau yang dalam sekolah ini kan otomatis pesertanya adalah guru-guru di sekolah tersebut. Nah, kalau misalnya ada mutasi, otomatis kepengurusannya bisa berubah. Apakah harus ada SK? Pertanyaan yang ketiga, apakah harus? Tidak harus, tapi harapannya kalau bisa ada SK-nya, kan lebih menguatkan tim itu untuk bekerja. Itu Ibu. Jadi mungkin 3 pertanyaan sudah saya cover Ibu ya, nanti silakan dioptimalkan lagi, dikuatkan lagi komunitasnya. Itu sudah bagus Bu. Tinggal Ibu nanti menerapkan komunitas yang dalam sekolah tadi namanya pusaka itu, silakan dikuatkan dengan penyusunan program-program yang inovatif, yang merujuk pada prinsip-prinsip komunitas belajar tadi yang sudah yang sampaikan. Terima kasih Ibu. Pak Di, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Bu Pak Rakel atas jawaban yang disampaikan dari pertanyaan Bu Mas Kade Mas. Gimana Bu Kade? Gimana Bu Guru? Udah?
sudah pas? Apa perlu lagi? Sudah ya? Pas. Baik, oke. Oke, terima kasih Bu Kade. Niki, ada teman-teman guru lain lagi yang ingin bertanya? Sebelum saya bacakan chat yang ada. Halo, Bapak Ibu guru hebat, inspiratif yang ada di Zoom meeting Niki dalam pertemuan kita kali ini di BMW episode 21. Halo, teman-teman. Boleh chat dulu, beli ide? Dibacakan chatnya? Iya. Baik Pak Rake, ini ada dari saudara kita dari SMK Pusat Keunggulan Penerbangan Cakra Nusantara. Beliau menanyakan tentang apakah program komunitas belajar ini sudah diketahui oleh dunia usaha, dunia industri, karena yang berkecimpung di SMK kan harus link and match-nya ada di DUDI, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ini komunitas belajar juga sudah disosialisasikan gitu di SMK, mungkin di ranah SMK atau di DUDI-nya SMK yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Itu yang pertama dari SMK Nusantara. Dan yang kedua dari Bu Nyoman Sastrawati, itu terkait apa saja peran dari struktur komunitas belajar itu, artinya mungkin bagaimana peran serta dari keanggotaan dari komunitas belajar itu. Untuk itu saya persilahkan Pak Rako untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih Pak Ade. Pertanyaan yang pertama dari SMK Cakra Nusantara terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini Bapak Ibu perlu juga kami sampaikan bahwa SMK itu sekarang berada di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi ada program namanya SMK Pusat Keunggulan. Kalau kita di Direktorat Pokdasmen dan GTK, program sekolah itu namanya Sekolah Penggerak. Nah, ini sama Bapak Ibu ya, Sekolah Penggerak dan Sekolah SMK Pusat Keunggulan. Cuma yang membedakan adalah yang nanti direktorat yang menangani. Nah, terkait dengan sosialisasi ini, seharusnya dari SMK itu sudah mendapatkan informasi ini dari munculnya kurikulum merdeka. Sudah Bapak Ibu ya, sudah. Nah, mungkin teknik sosialisasinya seperti apa kami perlu diskusikan atau perlu kami tanyakan lagi karena beda naungannya Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi terkait dengan sosialisasi ini biasanya sudah dilakukan oleh Dinas Provinsi melalui pengawas-pengawas SMK. Karena pengawas SMK juga pernah dilatih terkait dengan yang namanya implementasi kurikulum merdeka. Sudah itu Ibu ya. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau memang Ibu nanti Bapak Ibu yang ada di SMK Keunggulan, SMK Cakra Nusantara ingin mendapatkan informasi lebih, silakan datang langsung ke Balai Guru Penggerak. Nanti kita akan berikan sosialisasi terkait dengan program prioritas kita. Karena apa? SMK PK di sini wajib menerapkan implementasi kurikulum merdeka sama seperti sekolah penggerak. Ya, cuma struktur kurikulumnya itu disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Vokasi. Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua dari Ibu Nyoman Sastrawati, terima kasih. Terkait dengan struktur komunitas, itu minimal sudah ada pimpinannya, ketua Bapak Ibu, minimal itu. Struktur yang lain silakan menyesuaikan. Yang penting dalam komunitas itu ada ketua komunitasnya Bapak Ibu. Itu aja. Jadi silakan terkait dengan struktur, kalau memang gurunya banyak, silakan nanti komunitasnya dibentuk. Lebih dari satu apakah boleh? Boleh Bapak Ibu ya. Dalam satu sekolah membentuk lebih dari